ambil jalan pintas. Dia pasti masuk ke hutan itu. Kau dari sebelah kiri, dan kau dari sebelah kanan. Aku menyusul. Cepat! Hei, jangan lari! Baru kali ini aku mengalami berburu gadis di tengah hutan. Ternyata asik juga. Benar, lebih asik daripada memburu rusa. Diam. Jangan coba-coba kalian menyentuhnya. Dia buruanku, milikku. Kalian kusuruh hanya melacaknya saja. Lalu bagaimana dengan saudagar kaya itu? Dia pasti menunggu hasil buruan kita. Ya, kali-kali orang kaya juga boleh memakan ampasnya. Sekarang, kalian pegang kedua tangannya, aku memegang kedua kakinya. Tolong, jangan lakukan itu padaku. Jangan takut, tenang sayang. Ibuku telah lama meninggal. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Sedangkan ayahku baru saja kalian bunuh. Sekarang aku hendak kalian perkosa. Jangan. Dekat-dekat sini sayang. Apakah benar-benar aku ini masih hidup? Ya, kau telah kuselamatkan dari bahaya maut. Sekarang, pulanglah kau ke rumahmu. Kang, aku ikut. Aku takut kalau mereka mengejar aku lagi. Jangan takut. Mereka tidak akan mengejarmu lagi. Mereka sudah mati. Kang, tunggu. Saya sangat berterima kasih atas pertolongan Akang yang telah memberi saya hidup kembali. Tuhan sangat membenci orang yang putus asa, lalu bunuh diri. Sekarang pulanglah. Tapi saya telah menjadi yatim piatu, Kang.
Namamu siapa? Saya Nawangsi, Kang. Dan Akang siapa? Aku Kidang Telangkas. Mari ikut aku. Inilah tempat tinggalku. Mari. Begini, Dek. Aku punya seorang sahabat, juga seorang guru, yang mengajarkan bela diri padaku. Namanya Ki Banterang. Kalau adik bersedia, akan aku titipkan kepadanya. Bagaimana? Terima kasih, Kang, atas kesediaan Akang membantu saya. Malam ini kita beristirahat saja dulu di sini. Besok akan kuantar. Baik, Kang. Minum. Aku sudah lama tinggal di sini. Seorang diri? Ya, seorang diri. Saya tidak menduga sedikit pun bahwa Akang hidup seorang diri. Apa boleh saya tahu apa yang menyebabkan Akang hidup begini? Belum saatnya kau mengetahui keadaanku. Maafkan saya, Kang. Tidak apa-apa. Sekarang tidurlah. Besok pagi-pagi kita berangkat. Tidur. Jangan begitu, Neng. Hidup ini bukan hanya untuk perempuan saja. Lelaki juga penting. Bukan begitu? Tapi yang sopan, jangan kurang ajar. Kalian mau memperkosa saya ya? Tidak, Neng. Kami hanya ingin melihat wanita yang begitu cantik di dalam hutan ini. Tolong! Jangan lari, Neng.
Kau tidak apa-apa? Tidak, Kang. Mari kita teruskan perjalanan kita. Ayo. Kita sudah sampai di tempat sahabatku. Di bawah sana beliau tinggal. Di bawah tebing itu? Ya. Lalu, kita jalan mana? Satu-satunya jalan hanya melewati tebing ini. Maaf, Nawangsi. Aku harus menggendongmu untuk turun ke bawah. Kalau memang harus begitu caranya, lakukanlah. Itu dia rumah sahabatku. Siapa lagi yang berani terjun dari ketinggian dengan membawa beban? Pasti sahabatku, si Raja Wali dari utara. Ki Bantrang. Ini aku, Kidang Telangkas. Kidang Telangkas. Aku kira kau sudah lupa pada sahabat tuamu yang terpencil ini. Maafkan aku, Ki Bantrang. Oh ya, kenalkan Nawangsi. Duduklah. Kedatanganku kemari ini sebenarnya ingin menitipkan Nawangsi. Syukur-syukur guru bisa mengajarkan ilmu silat. Dengan senang hati, Kidang Telangkas. Aku terima dia sebagai muridku juga. Kau dengar sendiri, Nawangsi. Terima kasih, Ki. Ayo masuk, kita lanjutkan pembicaraan kita di dalam. Nawangsi, kau boleh masuk duluan. Istirahatlah. Baiklah, Ki. Maafkan aku, Ki. Aku terpaksa membawanya kemari. Karena dia hidup sebatang kara. Aku tolong dia ketika dia akan diperkosa oleh orang-orang gila nafsu. Tolong guru, berikan pakaian ini kepadanya. Bagaimana? Apa kau sudah menemukan jejak orang yang kau cari? Sudah sekian lama aku telusuri jejaknya. Tapi sama sekali belum ada titik-titik terang. Hal itulah yang membuatku makin penasaran. Aku mohon pamit. Loh, kok kenapa terburu-buru, Kidang? Nanti aku akan datang lagi, Guru. Nawangsi, aku pamit dulu. Pesanku, berlatihlah yang rajin. Dan turuti semua perintah Ki Bantrang. Terima kasih atas bantuan Kakang. Kang, kapan Kakang kembali kemari? Jika urusanku sudah selesai, aku akan segera kembali menengokmu. Guru, sebenarnya ada apa dengan Kakang Kidang Telangkas? Ia tinggal di dalam goa, dan pada wajahnya tampak ada sesuatu yang menekan dalam hidupnya. Apa boleh saya mengetahuinya, Guru? Hanya akulah yang dipercayai oleh Kidang Telangkas untuk mengetahui persoalannya. Tapi karena kau bermaksud baik, ya, terpaksa aku ceritakan. Tapi dengan syarat, jangan sampai orang lain tahu. Saya berjanji, Guru.
Sebenarnya, Kidang Tlangkas sudah mempunyai istri dan seorang anaknya masih kecil. Mereka hidup rukun dan damai sebagai petani di sebuah desa di belahan utara. Sudah, Kang, istirahat dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Iya. Ayo, mari sini, Nak. Duduk dekat Bapak. Sini. Pak, mainannya rusak, Pak. Loh, kenapa bisa rusak? Nggak tahu tuh, Pak. Ya, nanti Bapak. Suatu ketika, ia kedatangan sahabatnya, Kida Paksa, kakak seperguruannya. Mereka sudah lama saling berpisah. Pak, bisa nggak, Pak? Bisa, sebentar. Kidang Tlangkas! Tidak paksa. Siapa itu, Pak? Teman ayahmu. Kidang Tlangkas. Tidak paksa. Mentang-mentang kau sudah berumah tangga, kau tidak mau kenal lagi sahabat lama. Bukan begitu. Aku selalu ingat teman-teman. Tapi banyak saja urusan. Ayo masuk, masuk. Terima kasih. Ningrum, kau masih ingat siapa dia? Ya. Ningrum. Bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja, Kang. Ningrum, masaklah yang enak. Kita makan bersama untuk menghormati teman lama. Baik, saya siapkan. Bagaimana kabarmu? Selama ini? Baik-baik saja. Hari ini banyak sekali aku makan. Masakannya enak. Memang, pemain silat rata-rata makannya rakus. Jadi, selama ini kau hanya bertani? Ya, beginilah pekerjaanku sehari-hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu. Ada apa? Kang, saya diutus Pak Lurah untuk minta bantuan Kakang. Kakang disuruh segera datang ke rumah kosong. Pak Lurah sudah menunggu di sana. Kenapa? Ada seorang gadis yang sedang disekap oleh para begundal yang tidak dikenal. Orang tuanya sendiri tidak mampu, Kang. Tunggu sebentar. Iya, Kang. Kamu nginap sini kan? Kamarnya sudah siap. Aku pergi sebentar. Iya, jangan lama-lama, Kang. Ya. Bagaimana Pak Lurah? Mereka masih menyekapnya di dalam. Saya sudah lama menunggu. Tenang, Pak Lurah. Biar saya yang menyelesaikan. Iya, sudah. Terima kasih atas pertolongan. Sama-sama. Itu, bawa mereka keluar. Terima kasih atas pertolongan Aden. Semoga Tuhan membalas budi baik Aden. Tidak apa-apa. Saya hanya menolong saja. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Saya permisi, Pak. Mari, Pak. Silakan. Pura-pura. Bangun! Bangun! Ayo bangun. Iya.
Ajar, ini satu lagi. Ayo bangun. Bangun. Aduh. Ini Pak, ini dia orangnya Pak. Rupanya dia orang asing. Tahan mereka dan selidiki asal usulnya biar lebih jelas. Wito, bawa mereka. Baik, Ki. Ayo. Ningrum, tolong buatkan aku minuman. Ningrum? 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 Perbuatan siapa ini? Paksa. Ningrum. Tidak paksa. Begitulah kisahnya Nawangsi. Tapi masih ada lagi peristiwa yang lebih menyakitkan lagi. Apa itu, Guru? Ternyata peristiwa pemerkosaan gadis itu adalah atas perintah Kidapaksa sendiri kepada anak buahnya yang sengaja untuk memancing Kidang Telangkas keluar dari rumahnya. Sampai sekarang dia belum menemukan Kidapaksa. Tapi dia akan mencarinya terus. Guru, tolong berikan ilmu pada saya agar saya bisa membantu Kakang Kidang Telangkas. Pakaian ini, pakaian kepunyaan almarhumah istri Kidang Telangkas. Ia tahu kau anak yatim, maka ia berikan ini. Terimalah. Kakang Kidang Telangkas. Gadis di sini cantik-cantik. Hidungnya pun mancung. Dagunya juga bagus. Isi terus. Sepanjang hidupku, aku selalu bermimpi tentang kebahagiaan. Bukankah sekarang ini Juragan sudah bahagia? Tapi hidupku penuh dengan penderitaan. Selama hidupku, baru kali ini aku merasakan jari-jari yang sangat halus. Jangan memuji Juragan. Memangnya selama ini Juragan tinggal di mana? Aku tinggal di kampung. Tidur pun kadang-kadang dekat kandang sapi. Wanginya lain dengan yang di sini. Kandang sapi? Kenapa sampai begitu, Juragan? Ya, memang adanya begitu. Mau dibilang apa? Aduh, jangan keras-keras. Kemana kamu semalam? Ada di rumah. Aku cari nggak ada. Yang benar kamu. Ada apa, Marta? Sombong dia sekarang. Gimana ndak sombong? Sebentar lagi jadi mantunya Gana Mana. Juragan,
Maaf, beribu-ribu maaf, Juragan. Saya telah memberanikan diri memasuki ruangan ini. Mengingat adanya berita yang sangat penting yang harus saya sampaikan kepada Juragan. Apa yang terjadi, Marta? Di luar, nama Juragan Gandamana telah dicemarkan oleh seseorang yang menamakan dirinya Kidapaksa. Apa yang dia lakukan? Ia merampas semua harta milik saudagar-saudagar yang selama ini menjadi bawahan Juragan. Suatu perbuatan yang maksudnya untuk menimbulkan keretakan di antara kita orang-orang Iling Besi. Lalu bagaimana sikap para saudagar itu sekarang? Mereka sekarang berpendapat lebih baik mereka menyerahkan kepada Kidapaksa daripada menyerahkan kepada Juragan. Dan anehnya semua barang-barang rampasan itu dibagi-bagian kepada penduduk yang lagi kelaparan. Guru tidak mungkin berbuat begitu. Sekarang kalian cari di mana Kidapaksa palsu itu. Sampai ketemu. Karena hanya aku yang tahu di mana Kidapaksa itu berada. Tidak kusangka kalau dinding itu ada pintunya. Ya, kami juga baru tahu sekarang. Maafkan saya, Bu, yang lancang memasuki ruangan ini. Ada apa, Gandamana? Guru, di luaran ada seseorang yang sengaja menjelek-jelekan nama Guru. Dia telah membuat kekacauan dengan memakai nama Guru. Bahkan dia telah membunuh saudagar yang selama ini memberi upeti pada kita. Berani-beraninya dia memakai namaku. Kurang ajar. Kerahkan semua anak buahmu untuk mencari orang itu. Bunuh dia dan perlihatkan kepada orang banyak bahwa dia adalah Kidapaksa palsu. Mengerti kau, Gandamana? Mengerti, Guru. Saya permisi dulu. Minum lagi dong. Diam. Juragan datang. Kau, Sita, Marta, dan kalian berempat. Aku tugaskan untuk menangkap orang yang menamakan dirinya Kidapaksa. Tangkap dia, hidup atau mati, dan bawa kepadaku. Camkan itu, jangan sampai gagal, mengerti? Baik, Juragan. Kami akan segera laksanakan perintah Juragan. Berangkat. Ayo. Ayo. Nawangsi, perkembanganmu cepat sekali. Terima kasih, Guru. Ini berkat ketekunan Guru melatih saya. Nawangsi, akan kuperlihatkan ilmu yang lain. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa kakak seperguruanku sendiri, Kidapaksa, juga menaruh hati pada Ningrum
yang saat itu adalah calon istriku. Kebaikan dan keakraban kami ternyata membuahkan kecemburuan yang terpendam, sehingga melahirkan dendam yang tersembunyi. Karena pada kenyataannya, Ningrum memang lebih memperhatikan aku dan menyambut ketulusan cintaku. Dan rupa-rupanya, sambutan Ningrum pada diriku adalah awal dari sebuah kecemburuan dan dendam. Tidak paksa harus aku temukan. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Mulai, ya, hop. Cepat serahkan orang yang bernama Kidapaksa itu kemari. Kalau tidak, perguruan ini akan kami hancurkan. Kisana, dalam perguruan kami tidak ada orang yang bernama Kidapaksa. Terserah percaya atau tidak. Jangan berdusta. Tunggu! Apa tidak ada jalan lain sehingga saudara-saudara melakukan pembunuhan? Ki Maruto, ada persoalan apa perguruanmu ini dengan orang-orang Giling Besi? Saya tidak tahu, Ki Damar. Mereka datang dan langsung membantai murid-muridku. Mereka mencari Kidapaksa. Ki Damar, Giling Besi sekarang tidak seperti Giling Besi yang dulu, semasa pimpinan Wikarno. Jauh lebih lunak dari pimpinan sekarang. Gandamana adalah seorang pengkhianat besar yang tega membunuh majikannya dengan semua keluarganya. Bahkan semua pengikutnya telah dihabiskannya. Semua itu dilakukan secara rahasia, sehingga penduduk sekitarnya belum banyak yang mengetahuinya. Bu, hasil panen kita sekarang sudah baik ya, Bu. Mudah-mudahan saja ya, Kang. Hasilnya begini terus. Iya. Wah. Mau kemana buru-buru? Serahkan semua ini. Dan kalian boleh pergi dari sini. Jangan, Juragan. Kurang ajar. Berani melawan. Aduh, Kang. Kasihanilah kami, Juragan. Kami rakyat kecil. Jangan pukul suamiku. Silahkan ambil harta kami. Ya, begitu. Hai, bawa barang itu ke rumah Juragan Gandamana. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Sini. Siapa kau? Minggir. Kalau tidak kupatahkan batang lehermu. Hai, begundal-begundal tengik. Dengar baik-baik, supaya kalian tidak penasaran. Akulah Kidapaksa yang kalian cari. Hah?
Terima kasih atas pertolongan juragan. Terima kasih, Gan. Iya, silakan lanjutkan perjalanan, Ki. Goblok! Goblok! Mencari orang begitu saja tidak bisa. Dasar otak udang. Kalian semua ini, mulutnya saja yang besar. Sekarang kalian cari dia di tempat lain. Tangkap orang yang menamakan dirinya tidak paksa. Awas. Jangan sampai gagal. Iya, juragan. Tunggu apa lagi? Ayo berangkat. Makanya saya bilang juga apa tadi? Aku kan sudah itu akibatnya. Kamu yang otak udang. Loh kok saya? Mana? Diam semua. Ayo berangkat. Akhir-akhir ini, perbuatan orang-orang Giling Besi telah melampaui batas. Mereka dipimpin oleh Gandamana yang terkenal licik dan jahat. Anak buahnya tersebar di seluruh pelosok kampung dengan dalih untuk menangkap Kidapaksa. Sementara mereka merampok, membunuh, dan memperkosa gadis yang ditemuinya. Untuk itu, kita harus berani berkorban guna menghentikan sepak terjang mereka itu. Ini penting dilaksanakan agar menghindari korban berjatuhan lagi. Mereka itu terlalu kuat, Ki. Dan saya kira Ki Damar sendiri tahu bagaimana sewaktu mereka berhadapan dengan perguruan Elang Putih. Dari kalangan penduduk, tidak ada yang mampu, Ki. Kita cari jalan keluarnya. Dan bagaimana dengan Kidapaksa? Apa yang kalian lihat? Mengenai Kidapaksa itu, agak sedikit membingungkan. Yang saya dengar, Kidapaksa itu merampas dan merampok harta saudagar-saudagar kaya yang menjadi kaki tangan orang-orang Giling Besi. Bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Tapi anehnya, Kidapaksa itu membagi-bagikan hasil rampokannya kepada orang-orang miskin yang melarat. Benar-benar membingungkan. Tapi hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Seandainya Kidang Kelangkas, si Raja Wali dari utara, berada di sini. Kalau begitu, kita cari Kidang Kelangkas. Kita minta bantuannya. Jangan begini ya. Jangan jual mahal. Hah? Enggak kok. Ayo duduknya dekat-dekat. Aduh, gimana? Ayo terus. Coba kamu pesan dulu satu itu. Pak Sabirin, tambah lagi tuaknya. Baik. Ayo cepat. Iya. Cepat. Sebentar, Gan. Kamu apa ya? Nih, Gan. Begini saja lama. Jangan gini, Akang. Sini dekat ke Akang. Tidak usah malu. Ayo tambah lagi. Sakit kan? Aduh, sakit. Emangnya tapak Akang jelek, Kun? Bukan soal jelek. Tapi pegangnya jangan kencang-kencang. Cuma begini saja. Gimana, Akang? Pasti mereka tidak bayar lagi. Katakan pada mereka bahwa minuman kita sudah habis. Jangan keras-keras. Nanti kalau mereka dengar, waduh, kita bisa celaka. Dan lagi, kalau mereka tahu kita berbohong, apa tidak dibakarnya warung kita ini, Bu? Kita bisa bangkrut. Sudahlah, sabar. Alah, sabar. Buntut-buntutnya akan menggoda anak kita. Tuh, lihat tuh. Sudah. Tuh, Akang sayang sama Akun. Yang si Akun. Ayo minum terus. Lihat. Wah, cantik juga nih. Iya. Siapa dia? Mana saya tahu. Ayo minum. Ayo terus. Tambah lagi kamu. Ayo. Tolong buatkan saya teh manis.
Bu, teh manis, Bu. Iya, iya. Neng, kopi, Neng. Ini, silahkan. Terima kasih. Seto, Saya Juragan. bagaimana tugas kalian? Apakah kalian sudah temukan jejak kita paksa? Hah? Bagaimana? Belum Juragan. Sudah kami cari kemana-mana, tapi belum juga nampak batang hidungnya. Goblok! Hah? Bagaimana bisa ketemu? Kalau kerjaan kalian cuma mabok-mabokan. Perempuan! Hah? Goblok semua! Hatun, Sini. Iya, Pak. Masuk. Iya. Maaf, saya mengganggu. Kenapa? Kalau tidak salah dengar, kalian sedang mencari orang yang bernama Kida Paksa. Kebetulan sekali, aku pun sedang mencari dia. Benar. Ada urusan apa yang mencari kita paksa itu? Ada perhitungan lama yang harus dibayarnya. Dan kalian ada urusan apa mencari dia? Dia telah mencemarkan nama baik perguruan kami. Dan membunuh orang-orang kami. Orang macam dia itu lebih baik cepat-cepat saja dibabat batang lehernya. Bagaimana kalau kita bersama mencarinya? Lalu secara bersama menghukumnya. Terima kasih atas dukungannya, Neng. Terima kasih. Saya pergi dulu. Seto, sini. saya Juragan. Jaga Neng ini baik-baik ya. Baik Juragan. Mari. Ya. Teman-teman, Juragan. Karena Kiranginanya mengatakan yang harus menjaga Neng ini adalah aku. Maka akulah yang harus membahagiakannya. Bukan begitu, Neng? Hai, hanya seginikah kemampuan kalian? Orang-orang Giling Wesi, dengar baik-baik. Akulah Kida Paksa yang kalian cari-cari. Dan katakan pada juraganmu bahwa kalian masing-masing sudah terima hadiah dari saya. Jangan lari kau bangsat. Tunggu. Kita masih ada perhitungan. Kenapa rakyat kecil selalu kena sasaran, Pak? Kita sudah melarat. Datang lagi bencana. Lalu kapan habisnya kemiskinan ini, Pak? Tenang. Tenang, Bu. Berdoalah. Moga-moga Tuhan melindungi kita. Hei, Kida Paksa. Jangan lari kau. Hei, Kida Paksa. Keluar kau. Jangan sembunyi.
Nawangsi, belum waktunya kau mengembara. Kembalilah kepada Ki Banterang. Kakak. Kakak. Lenganmu terluka, Kang. Iya. Kakak, kenapa mesti menyamar sebagai Ki Dapaksa? Sebenarnya aku hanya ingin memancing agar Ki Dapaksa keluar dari serangnya. Tapi ternyata sampai sekarang tidak kelihatan batang hidungnya. Lalu, sampai kapankah Kakak mencari Ki Dapaksa? Entahlah. Susah untuk mengatakannya. Kakang, jangan terlalu menyiksa diri. Wajar-wajar saja, Kang. Lalu, menurutmu apa yang terbaik buat saya? Terserah Kakang. Apa yang menurut Kakang baik, tentu baik buat saya. Ternyata orang itu berilmu tinggi. Setiap mengalahkan lawannya, ia selalu menyebut nama Guru. Kelihatannya orang itu memang sudah merencanakan dengan sengaja memancing agar Guru mencarinya. Bagaimana ciri-ciri orang itu? Menurut laporan yang saya dengar, ia menggunakan jurus-jurus yang hampir sama dengan jurus yang Guru berikan pada saya. Kini jelas, dia pasti Kidam Telangkas. Ganda mana? Tangkap orang yang bernama Kidam Telangkas. Bunuh dan potong kepalanya, bawa kemari. Baik, Guru. Perintah Guru saya laksanakan. Kidamar. Silakan masuk. Ayo. Iya, Kang. Mari. Silakan. Iya. Mari, silakan duduk. Kidamar, kenalkan dulu, ini Nawangsi. Oh, kebetulan sekali. Sebenarnya kami sudah lama sekali menunggu kedatanganmu. Kampung ini sudah tidak aman lagi. Orang-orang Gilingwesi dengan kejam merampas, membunuh. Bahkan mereka tidak segan-segan memperkosa gadis yang ditemuinya. Orang-orang Gilingwesi ini memang sudah keterlaluan. Dari kampung ke kampung, itu saja yang dibicarakan penduduk. Sebenarnya mereka itu siapa, Ki? Mereka ini dipimpin oleh Gandamana dan didalangi oleh seseorang yang mempunyai ilmu tangan geledek. Tangan geledek? Aku akan selidiki sekarang, sampai tuntas. Mari, Nawangsi. Sabar, besok pagi saja. Lagi pula malam-malam begini bisa mencurigakan mereka. Istirahatlah di sini malam ini.
Malam-malam saya datang ke rumahnya. Ya, ternyata yang ada cuma orang tuanya. Kasihan. Jadi, kamu nemui orang tuanya? Iya. Danok, kalian jual apa? Coba bawa kemari. Ditanya kok diam saja. Sabar, sabar. Ayo. Kisanak, kalian mau beli apa? Apapun yang kalian jual akan kami beli. Terima kasih, biar kami tidak repot-repot bawa ke pasar. Sekalian dengan orangnya. Mau kan? Mau kan? Jangan juragan. Kami orang-orang miskin. Hah? Kalau kau mau, bawa. Aduh, maaf juragan. Jangan maafkan. Oh, maaf. Kami tidak sengaja. Maaf juragan. Berhenti! Rupa-rupanya kalian tidak sadar kalau kalian dipermainkan oleh orang itu. Ayo. Neng, masih ingat sama saya kan? Kepung dua orang ini. Jangan sampai lolos. Goblok! Kok malah pada bengong? Hah? Ayo, kejar mereka. Iya, Dan. Tangkap. Iya. Ayo, cepat. Iya, Gan. Cepat. Iya, Gan. Ayo. Iya, juragan. Lalu, bagaimana sikap kita selanjutnya? Sebenarnya, peristiwa ini tidak perlu melibatkan perguruan untuk kepentingan pribadi. Tapi karena sudah terlanjur jadi pemimpin, lalu dia seakan-akan berlagak seperti orang suci. Nawangsi, malam ini juga kita harus berangkat. Kau temui Ki Banterang dan minta bantuan. Jangan khawatir, tugas penting ini akan saya kerjakan. Ki Damar, saya mohon pamit. Ya, hati-hati. Terima kasih atas usaha saudara-saudara. Dan ini sebagai uang muka. Tangkap Kidang Telangkas dan bawa ke hadapanku. Tugas ini akan kami laksanakan dengan baik, juragan. Terima kasih. Mari. Kenapa Nawangsi belum juga sampai kemari? Aku khawatir keselamatannya. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Itu kan lebih baik. Ya.
Sepi sekali kampung ini. Biasanya orang-orang Giling Besi berkeliaran di sini. Nah, itu masih ada warung buka. Kita ke sana, sekalian tanya-tanya berita. Ayo. Silakan, Den. Ya, buatkan kopi 2, Bu. Bu, kopi, Bu. Mari, Den. Suruh anak membawa arak untukku. Cepat. Iya, Den. Sebentar, Den. Atin, antarkan arak ini. Atun saja, Pak. Atun kan sedang ke pasar. Kamu sebagai kakaknya harus ngerti. Kerja cuma malas-malasan, tidur melulu. Ayo, ayo. Iya. Ini juragan. Mau Jangan, kemana? juragan. Lepaskan. Lepaskan. Kemana aku minum di sini? Saya sakit. Makanya duduk di sini. Lepas. Cerewet. Ini pasti orang Giling Besi. Yang otaknya sudah berpecah. Diam. Lepaskan. Juragan. Jangan. Bapak, tolong. Hai, lepaskan. Lepaskan. Atin, sini cepat. Kurang ajar. Sini. Siapa orang itu, Pak? Sebetulnya orang itu yang tadi minum di sini bersama 2 orang temannya. Tiba-tiba datang 2 orang temannya lagi. Lalu manggil, kumpul ke markas. Ada seorang wanita, istri dari Raja Wali Utara ditangkap. Dan mereka pergi. Tidak lama kemudian, dia balik lagi. Bagaimana kalau tugas ini kita bagi 2? Ya, boleh. Baiklah. Ki, temui Ki Damar. Aku akan langsung ke markas mereka. Pak, tolong antar kawan saya ini. Iya, Den. Ke Lurah Ki Damar. Dan ini ongkos untuk menguburkan mayat. Baik, Den. Ayo, Ki. Iya. Orang itu siapa, Ki? Dialah orangnya yang dijuluki Raja Wali dari Utara. Kidang Tlangkas namanya. Oh, jadi yang itu orangnya, yang Raja Wali dari Utara? Iya. Oh. Jangan. Ayo. Lepaskan. Diam. Lepaskan. Ayo. Kalian jaga setiap sudut. Jangan sampai lengah. Mengerti? Mengerti. Lepaskan. Memang murid yang berbakti, Gandamana.
tahu akan keinginanku. Mengapa bengong saja di situ? Ayo cepat pergi. Biarkan aku berdua di sini. Ayo, cepat pergi. Ayo. Kidang Telangkas memang pintar soal wanita. Ia selalu pintar lebih dari aku. Tapi jangan khawatir. Aku pun bisa memuaskan dirimu. Lebih dahsyat dari Kidang Telangkas. Tenang, Neng. Aku punya obat yang bisa membuatku kembali seperti anak muda lagi. Itu obatnya. Oh, bukan. Ini obatnya. Kita harus cepat-cepat bertindak. Orang-orang Giling Besi sudah tidak boleh didiamkan. Tindakan mereka sudah melampaui batas. Bukankah begitu Kisana? Betul. Kita harus segera menyerbu mereka. Untuk itu, kita harus menunggu Kidang Telangkas dulu. Ya, setuju. Ya. Nah, yang sedang bicara itu Ki Damar. Orang-orang sudah kumpul Ki Bantrang. Ayo. Ayo. Itu Ki Sobirin datang dengan membawa tamu. Mari Ki. Ya. Ki Damar, ini Ki Bantrang, temannya Kidang Telangkas. Selamat datang Ki Bantrang. Terima kasih Ki Damar. Saya dapat pesan dari Kidang Telangkas. Kalau kawan-kawan sudah kumpul, kita disuruh menyusul. Kidang Telangkas sudah berangkat duluan. Saudara-saudara, kita harus berangkat. Ternyata Kidang Telangkas telah mendahului kita. Setuju. Ayo berangkat. Ayo. Hancurkan Giling Besi. Ayo, Raksa. Pintu sebelah selatan sudah dijaga. Sudah, hati-hati. Kita harus selalu waspada. Semalam kamu kemana? Ada di rumah. Saya tunggu, kamu tidak muncul. Nawansi, bila urat nadimu terpukul, gunakanlah racun. Racun? Racun apa, Guru? Racun apa saja. Racun ular, racun kalajengking, atau racun bekicot. Terima kasih, Guru.
Ayo, bangunlah sayang. Oh. Nah, begitu manis. Senyumlah. Ayo manis. Oh. Rupanya kau hanya pura-pura. Ternyata kau punya simpanan juga. Kita harus waspada. Ya, Jangan sampai lengah. Ayo. Ya, ayo. Bagus, bagus. Ternyata besar juga nyalimu Kidang Telangkas. Sudah lama kita tidak bertemu. Tidak salah orang menjulukimu Raja Wali dari Utara. Kiranginan. Nawangsi. Nawangsi. Tenang! Tenang, saudara-saudara! Tenang! Nawangsi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya kau Kidang Telangkas. Kidapaksa. Kematian istri dan anakku sudah kuanggap takdir.
Tapi, sebelum kau kumaafkan, aku ingin tahu, kenapa kau lakukan itu terhadap istri dan anakku? Sobat, kalau kau ingin tahu, aku paling benci pada orang yang aku cintai, tiba-tiba jatuh kepada orang lain. Sekalipun orang itu sahabatku sendiri. Itu saja. Dan aku tidak senang kalau orang yang dicintainya itu sekarang berada di hadapanku.